Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Adik Kidi, jumpa lagi sama Kak Valen dalam acara Renungan Kidi. Wah, sudah pada libur sekolah nih ya. Wah, enak ya, udah libur panjang sekali. Siapa yang senang libur sekolah? Wah, kakak juga senang adik-adik jalanan tidak macet. Nah adik-adik, tapi ada yang sakit tuh kayaknya adik-adik. Siapa yang sakit ya? Kita jenguk ya adik-adik yang sakit ya. Yuk, sebelum kita jenguk yang sakit, kita berdoa dulu adik-adik. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang berada dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan Yesus bahwa Tuhan sudah menyertai kami, Tuhan memberkati dan memelihara kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami ingin membaca renungan, kiranya Tuhan yang menolong dan memimpin sehingga kami boleh mengerti akan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, siapa yang sakit ya tadi ya? Siapa ya? Adik-adik sehat semua kan? Iya dong, libur sekolah harus sehat semuanya. Biar bisa jalan-jalan, biar bisa main-main. Tapi sedih adik-adik, Tito lagi sakit. Duh, kasihan sekali ya. Kalau sakit itu enak gak sih adik-adik? Gak enak, gak bisa makan es krim, gak bisa makan permen, gak bisa jalan-jalan. Cuman bisa tiduran aja. Nah, yang sakit siapa ya? Tito lagi sakit. Dia panggil mamanya, Mama, katanya gitu. Manggilnya pelan adik-adik. Terus mamanya datang nyamperin Tito, dipegang. Duh, panas sekali badannya Tito. Terus mama panggil Kiki. Kiki, tolong mama Kiki. Mama minta bantuan Kiki untuk menemani Tito agar mama bisa menyiapkan obat untuk Tito. Nah adik-adik, kira-kira Kiki mau gak ya bantuin mama? Mau ya adik-adik ya, sebagai anak Tuhan, sebagai yang menurut akan orang tua, mau bantuin mama. Jadi mama minta tolong bantuan Kiki untuk menemani Tito. Mama ingin melibatkan Kiki sebagai kakak agar dapat menolong Tito yang sedang sakit. Nah adik-adik, sama seperti cerita dalam Alkitab nih, Tuhan melibatkan seseorang untuk menolong Tuhan melakukan pekerjaannya. Siapa yang kira-kira ya? Yuk kita buka yuk Alkitab kita dari Keluaran 3 ayat 6 sampai 10. Keluaran pasal 3 ayat 6 sampai dengan 10. Kakak akan bacakan untuk kita semua ya. Adik-adik dibuka Alkitabnya di rumah ya. Keluaran 3 ayat 6. Tuhan berfirman lagi, Akulah Allah Bapa leluhurmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Tuhan berfirman, Sungguh aku telah memperhatikan kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Aku telah mendengar teriakan mereka yang disebabkan oleh pengawas kerja paksa mereka. Sesungguhnya aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang teriakan orang Israel sampai kepadaku. Aku melihat juga betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Nah, jadi siapa nih adik-adik yang mau menolong Tuhan nih, yang mau membantu Tuhan siapa? Musa.
Musa diutus oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan seringkali melibatkan manusia dalam pekerjaannya adik-adik. Bukan karena Tuhan tidak mampu ya, melainkan Tuhan menghargai kita sebagai umatnya. Nah adik-adik, Tuhan mengutus Musa dan Tuhan juga mengutus kita untuk melakukan pekerjaannya. Coba deh adik-adik perhatikan situasi di sekitar kita. Adakah teman-teman yang diejek? Atau ada teman yang dijauhi? Nah adik-adik, Tuhan mengutus kita untuk menolong mereka yang sedang mengalami kesusahan. Jadi adik-adik, kalau ada teman-teman yang lagi susah, ditolong atau ditinggal ayo. Ditolong ya, dibantu, jangan malah dibiarkan. Karena kita sebagai utusan Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi siapa yang mau bekerja untuk Tuhan Yesus? Iya, jempol semuanya. Kita mau bekerja untuk Tuhan Yesus melalui apa adik-adik? Melalui diri kita. Kita mau pakai bantu untuk teman-teman kita dimanapun teman-teman kita berada. Yuk adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan sudah mengutus kami sebagai alat-alat Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik. Tolong kami, mampukan kami ya Bapa, agar kami boleh melakukan pekerjaan Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa ya di-subscribe, di-like, dan dibagikan ke sahabat-sahabat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.